pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Yesus, cinta kau dan aku. Yesus, cinta kau dan aku. Yesus, ampuni dosa kita. Yesus, cinta kau dan aku. Yesus, memimpin hidupku. Yesus, memimpin hidupku, sampai kita tiba dalam surga. Yesus, cinta kau dan aku. Yesus, cinta kau dan aku. Yesus, cinta kau dan aku. Yesus, ampuni dosa
kuasanya, dengar firman-Nya, saksi dari cintanya. Dengan mataku ku melihat, dengan telingaku mendengar, dengan mulut berbicara, lihat kuasanya, dengar firman-Nya, saksi dari cintanya. Dengan mataku ku melihat, dengan telingaku mendengar, dengan mulutku berbicara, lihat kuasanya, dengar firman-Nya, saksi dari cinta. Dengan tanganku ku bekerja, dengan lututku ku bertelur, Dengan kakiku ku berjalan, kerja buat Tuhan, doa selalu, mencari banyak jiwa, 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 mencari banyak jiwa. Ada mahkota kehidupan, ada mahkota kehidupan bagi semua yang percaya Tuhan dan setia padanya. Ada mahkota kehidupan, ada mahkota kehidupan bagi semua yang percaya Tuhan dan setia padanya. Di dalam surga, di dalam surga, di sana kita bahagia selamanya. Di dalam surga, di dalam surga, di sana serta Tuhan selamanya. Ada mahkota kehidupan, ada mahkota kehidupan bagi semua yang percaya Tuhan dan setia padanya. Ada mahkota kehidupan, ada mahkota kehidupan bagi semua yang percaya Tuhan dan setia padanya. Di dalam surga, di dalam surga, di sana kita bahagia selamanya. Di dalam surga, di dalam surga, di sana serta Tuhan selamanya. Ada mahkota kehidupan, ada mahkota kehidupan bagi semua yang percaya Tuhan dan setia padanya. Di dalam surga, di dalam surga, di sana kita bahagia selamanya. Di dalam surga, di dalam surga, di sana serta Tuhan selamanya. Di sana serta Tuhan selamanya. Di sana serta Tuhan selamanya. Mari datang Roh Kudus yang manis. Mari datang penuhi
Kan enak kalau tenang kan. Saya nggak suka ribut. Bagus. Ini ciri-ciri jadi jenderal betul nih. Siapa namanya? Jenderal CMO Komando. Perhatikan, ada 5 yang manis, mari datang penuhi kami, agar roh kami dibaharui. Mari datang penuhi kami, tutur kata dan perbuatan dalam hati dan pikiran kami rindu dibaharui. Mari datang Roh Kudus yang manis, mari datang penuhi kami, agar roh kami dibaharui. Mari datang penuhi kami. Baiklah anak-anak ibu, selamat pagi semuanya. Masih anak TK aja, kelas 6 mana suaranya? Selamat pagi anak ibu. Baiklah, salam sejahtera bagi kita semua. Kita akan masuk acara kita. Kita mau mengangkat pujian. Kuada sebab anugerahmu. Semua bangkit berdiri. Anugerahmu ada
penyertaan-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami, sehingga kami keluarga besar Yayasan Dolos boleh berkumpul di tempat ini, di mana saat ini Tuhan kami akan mengadakan acara untuk pelepasan anak kami kelas 6, sehingga mereka boleh masuk ke jenjang SMP, bahkan anak kami yang TK boleh masuk ke tingkat sekolah dasar. Kami rindu Tuhan Kau urapi anak-anak kami sehingga mereka boleh menjadi pemenang di hadapan Tuhan, membanggakan orang tua mereka, membanggakan bangsa dan negara, terlebih-lebih membanggakan Tuhan. Acara kami dari awal pertengahan hingga berakhir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang ambil alih, Bapa yang baik, Engkau yang berkarya atas hidup kami, sehingga apa yang kami lakukan saat pagi hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Sekeliling tempat ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kau pagari dengan kuasa-Mu, sehingga saat kami melakukan acara kami, nama Tuhan saja yang ditinggikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai acara kami dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Kita masih berdiri ya. Kita mau angkat pujian. Hari ini harinya Tuhan. Semua bertepuk tangan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian. Tak ada yang kubanggakan. Selain diri
Semua bernyanyi. Bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenal, ajar. Sekali lagi, angkat tangan kanannya, tangan kiri taruh di dada dan tutup mata. Ajarku mengenal, ajar. Semua tutup mata. Bahwa ku lebih mengenalmu, pribadimu yang ku rindu. Ajarku mengenalmu. Hatiku percaya. Semua bernyanyi yang kencang. Hatiku percaya. Haleluya. Hatiku angkat musiknya, naik. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku angkat satu oktav. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Semua lipat tangan, tutup mata. Lipat tangan, tutup mata. Ikuti Pak Guru berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, pagi ini adalah hari yang bersejarah bagi kami, anak TK, anak SD yang akan ke SD, bahkan juga yang akan ke SMP. Tuhan, pagi ini sebelum kami dari TK ke SD, SD ke SMP, ada bekal firman Tuhan yang mampu menyertai, menolong kami dimanapun kami berada. Kami akan dengar firman-Mu, berikan kami pengertian dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Jangan dulu duduk, siapa sudah duduk? Semua tepuk tangan yang kencang. Terus. Jangan dulu berhenti, terus. Orang tua juga punya tepuk tangan, gak kedengaran nih? Ya. Oke. Stop. Sekarang semua teriak yang kencang selama 1 menit. Teriak sekuat-kuatnya. Ya. Teriak. Teriak semua. Terus. Belum kedengaran. Terus. Kayaknya nggak ada orang sini. Cepat, kedengaran. Belum kedengaran. Setengah menit lagi. Mana suara Pak Polisi, Pak Poluan, Ibu Poluan, nggak kedengaran nih. Tentara punya suara bongkar. Belum kedengaran. Stop. Sekarang tos kiri kanan, bilang Yesus dahsyat, tos. Terus di belakang juga, tos. Oke. Iya, silakan duduk. Bapak kita mana?
Iya. Mana nih anak-anak guru-guru yang saya mau suruh nih? Saya minta kursi satu, Bu, tolong untuk Alkitab, bro, cepat. Oke. Anak-anakku, kenapa kita tadi teriak yang kencang? Tujuannya supaya selama firman Tuhan tidak ada suara yang Halo, saya harap guru-guru proaktif lihat anak-anaknya. Nanti aku marah di depan nanti. Lihat ke depan, lihat ke depan. Yang kena panas menghindar, cari agak teduh. Cari agak teduh. Tolong guru atur. Iya. Oke, silakan masuk ibu-ibu yang masih di luar pagar, masuk ke dalam pagar. Oke. Iya. Selamat datang Ibu dari departemen, saya lupa ingat Bu namanya. Saya kira seperti Ibu Syaril. Oh bukan. Baik. Ada yang kenal Pak Guru ini? Ada yang kenal? Siapa yang nggak kenal angkat tangan? Yang belum kenal? Banyak belum kenal. Ya. Baik, supaya lebih kenal saya akan perkenalkan diri. Nama saya, my name Pastor Simon Lee. Keren Wak. Bilang dulu keren Wak. Itu kan bahasa kalian. Namaku adalah Simon Liwan. Siapa? Terus istriku yang paling cantik di Dolos, siapa namanya? Helga. Ya, aplaus dulu sama Ibu Helga. Tepuk tangan mana dulu? Ya. Oke. Karena masih banyak anak-anak yang nggak kenal. Kan Pak Guru nggak pernah masuk kelas, walaupun namanya Pak Guru. Ya. Oke. Jadi Om Simon ini pastor atau pendeta, plus juga yang gimana ya, Tuhan percayakan untuk memiliki atau mengelola sekolah, kira-kira begitu ya. Ya, ada orang tua gak kenal saya? Ya, pasti banyak kenal. Oke, jadi sayalah ini pemilik Borobutar-Butar. Ya, jadi Borobutar-Butar itu adalah istri saya, demikian juga sebaliknya. Baik. Anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, kalau semalam saya ada di di mana itu? Sukajadi Indah ya. Iya, di sana ada juga pelepasan seperti ini. Yayasan El Sadai, Om juga yang layani kemarin. Jadi yayasan yang lain Om layani bagus, apalagi yayasan sendiri. Paham tak? Jadi saya harap anak-anakku harus disiplin, apalagi guru-guru. Karena yang paling berhak ngomong di sini saya. Saya sebagai yayasan dan juga apalagi guru-guru, nggak mungkin anak-anak itu menegur guru, ya pasti kami yang nasihati atau mengingatkan buat guru-guru. Baik, pagi ini siapa yang punya Alkitab buka? Ada Alkitab angkat. Bagus. Dari sekian ratus, 1, 2, 4, ya 5% lah kira-kira begitu. Orang tua ada? Ada katanya. Maksudnya ada di rumah, iya kan? Oke. Pagi ini kita akan buka Alkitab kita dalam kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang pertama atau pasal 1 ayat 8. Yang punya Alkitab baca bersama-sama. Amsal pasal 1 ayat 8. Oke? Siapa yang sudah dapat bilang haleluya. 1, baca ya yang kencang ya. 2, 3, ya,
Hai. Kurang kedengaran. 2 ya. Hai. Iya. Pagi hari ini kita akan belajar nasihat dan peringatan. Jadi Amsal ini juga ada nasihat dan juga peringatan. Lihat ke depan, tidak ada yang ngomong, ya, tidak ada yang ngomong. Tadi kita udah teriak 1 menit. Teriak tujuannya supaya kita fokus ke depan. Nanti sebentar siap firman Tuhan, baru kalian saya dengar ada lagu-lagu apanya, tari dan lain sebagainya sama tortor ya. Iya, ada tortor ya. Ibu kepala sekolah ya, ada ya. Ada tortor. Ibu-ibu udah siapkan semuanya? Orang tua? Ada ya. Siapkan semua. Tapi yang jangan monyet-monyet, jangan pedang-pedang lagi. Paham maksud saya kan? Nah, atur saja. Pokoknya setelah firman ada cara bebas. Makanya saya sebagai pemilik sekolah paling penting dengar baik guru-guru yang saya selalu katakan, karena sekolah ini yang dirikan saya. Jadi saya lebih tahu tujuan untuk mendirikan sekolah ini bukan sekedar diri. Pertama adalah untuk pembinaan spiritual atau rohani ya. Yang kedua intelektual. Itu bicara mengenai pendidikan. Dan yang ketiga gak kalah penting bicara mengenai karakter. Ini bicara kedisiplinan. Jadi guru-guru, orang tua juga yang hadir. Jadi sekolah kita ini bukan cuma hanya untuk tahu firman atau tahu baca tulis, tetapi juga tidak komplit kalau tidak ada yang namanya pendisiplinan. Apa yang ketiga adik-adik? Pendisiplinan. Itu bicara apa? Karakter. Jadi walaupun anak kita rohani, rajin amin-amin, dia juara 1, tapi kalau karakternya tidak terdidik, misalnya tukang bohong, tukang curi, apalagi tukang melawan, merontak. Nah ini tujuan Yayasan Dolos itu seperti itu. Ya, buat juga ibu dari Depak, itulah tujuan kami ibu ya. Sebagai tujuan kami yang pertama, katakan yang pertama, tujuan atau pilar Yayasan Dolos. Ikuti dulu satu-satu, semua sampai itu yang ketiga. Pilar Yayasan Dolos, ya. Pilar Yayasan Dolos. 1. Spiritual. 2. Intelektual. 3. Karakter. 1 apa? 3 apa? Kedua apa? Itulah tujuan. Spiritual itu bicara rohani ya. Karena kita semua kalau kemarin 95%, sekarang 100% adalah mayoritas orang percaya. Kalau tahun-tahun yang dulu ada juga yang non Kristen yang sekolah juga di sini. Karena sekolah juga ini bukan hanya khusus orang Kristen, semua kalangan agama bisa sekolah di sini. Ya. Jadi orang tua juga tahu ini bukan hanya untuk orang Kristen saja. Sekolah ini terbuka dengan agama manapun, termasuk agama Islam sekalipun. Kecuali pada acara-acara agama, kalau dia agama non-Kristen bisa pulang atau dia ke tempat dia ibadah atau tidak ikut sama sekali. Jadi bukan tujuan mengkristenkannya, tetapi tujuan adalah mendidik untuk generasi-generasi bangsa. Baik. Alkitab katakan, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Perhatikan ke depan, apalagi buat anak-anakku Dolos, Yayasan Dolos, perhatikan ke depan. Firman Tuhan menasihatkan kepada kita sekalian, siapa yang punya mama di rumah angkat tangan. Bagus, 100%. Turun. Siapa yang punya papa di rumah? 100%. Ada yang nggak angkat tangan, nggak tahu di mana bapaknya. Ya, turun. Terus kalau di sekolah, siapa yang punya guru angkat tangan? Nah, anak TK ada nggak punya guru? Guru atau teacher? Turun tangan. Perhatikan, kalau di sekolah itu, guru itu atau teacher itu juga
bukan hanya sekedar guru atau pengajar, tetapi juga sebagai juga orang tua. Saya kira ini ibu kepala sekolah inisiatif lah, kesian ibu ini kena panas dia, aduh kulitnya putih, enggak apa-apa ibu, agak pindah sedikit, bapak komite kasihan sekali, lagi putih begini nanti pulang kenapa gosong. Ternyata ini kepala sekolah ini yang, nah itu maksudnya, aduh kasihan mataharinya ini ya. Oke, supaya lebih nyaman. Oke. Nah begitu, ibu-ibu guru jangan kaku, ada inisiatif ya. Oke. Nah mantap sudah. Ibu Esther namanya ya. Saya lupa ingat. Ibu Esther namanya. Baru apa bu? Baru oh Sinulingga. Ibu Esther Boru Sinulingga. Orang Manado asli. Manado bu ya. Oh Karo maksud saya. Kalau ibu bilang di mana pula ada warga Sinulingga orang Manado. Karo. Baik. Ya duduk aja Pak Komite, silakan, nggak apa-apa Pak. Ini Pak Komite kita sudah agak grogi nih. Ya biar aja gitu Pak, biar. Oke sit, duduk aja Pak. Perhatikan anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Jadi pagi hari ini di rumah ada orang tua, di situ ada mama dan papa, dan juga di sekolah ada yang namanya guru atau teacher. Tetapi perhatikan baik-baik. Mau di sekolah di situ ada juga orang tua atau guru, berperilakulah seperti orang tua. Kalau dia guru perempuan, berlakulah seperti ibu terhadap anak. Nah orang tua juga demikian, bukan cuma sekedar mama dan papa, tapi juga dia berlaku juga sebagai teacher, sebagai guru atau sebagai pendidik terhadap anak-anak. Karena kalau anak-anak sekarang ini, mereka itu paling tidak hanya 3, paling tinggi 40% pembinaan yang mereka dapat itu di sekolah. Tapi 7-80% itu mayoritas adalah orang tua. Jadi perhatikan orang tua, bapak-bapak dan ibu-ibu, jangan ketika kita pikir anak kita sudah sekolah dan guru kita super. Gratis sekolah hanya jam 7, 8, 9, 4 jam. Tapi idealnya 2 jam, 2 jam setengah anak-anak itu bersama dengan para gurunya. Dan di sini peran penting sekali buat orang tua. Jadi orang tua bukan hanya sekedar melakoni sebagai mama dan papa, tapi juga sebagai pendidik. Karena kalau mendidik ini bukan hanya sekedar guru, tapi kita semua siapapun sebagai pendidik. Guru-guru amankan, saya nggak mau lihat anak-anak bolak-balik jalan-jalan. Saya harap anak-anak belajar disiplin, ya. Belajar disiplin itu paling penting. Orang bodoh nggak sekolah sekalipun, kalau karakternya bagus, nggak nampak kebodohannya, betul nggak? Tapi kalau dia pinter, rohani, rajin, juara 1, tapi kalau dia nggak bisa diatur, nah itu makanya saya katakan yang ketiga itu sangat penting. Jadi tolong guru-guru, kalau kalian di yayasan ini adalah kerjasama dengan kami, disiplin itu paling penting. Makanya kalau guru-guru pun terlambat, dikunci gerbangnya. Guru aja dikunci gerbang, apalagi murid, ya. Perhatikan, di sini ada Amsal yang menasihati kita. Ada 5. Ini anak siapa nih? Saya baru bilang nih, anak siapa nih, tidak diatur. Duduk yang baik deh. Duduk yang baik. Ini dia pas di tengah tuh, susah dia duduk tuh. Oke. Kan enak kalau tenang kan. Saya nggak suka ribut. Bagus. Ini ciri-ciri jadi jenderal betul nih. Siapa namanya? Jenderal CMO Komando. Perhatikan, ada 5 poin yang paling penting untuk anak-anak, ya. Untuk anak-anak, tujuan Amsal ini karena di sekolah itu ada juga guru kita dan juga sebagai mama dan atau orang tua. Dan juga di sini juga orang tua juga melakoni diri bukan hanya sekedar teacher atau guru pendidik, tapi juga sebagai mama terhadap anak, ya. Guru-guru juga sangat penting perannya di sekolah,
Karena anak sekarang itu seringkali dan banyak kali melihat apa yang kita buat daripada mereka dengar. Betul nggak? Karena anak-anak itu suka meniru. Lebih dominan anak itu melihat apa yang kita kerjakan daripada apa yang kita katakan kepada anak-anak. Makanya penting orang tua. Makanya saya heran juga masih anak TK kemarin. Masih TK dia baru mendaftar sudah tahu dia bilang kebun binatang. Nah kalau anak-anak sudah tahu bilang kebun binatang kata-katanya kotor, itu berarti di rumah biasa sebut kebun binatang. Betul nggak? Karena buah itu jatuh di mana? Artinya apa yang kita orang tua, misalnya berantem, maki-makian, terus bentak-bentakan, kata-kata kasar, itu anak akan tiru. Karena anak itu lebih condong meniru daripada mendengar. Makanya orang tua juga melakukan bukan hanya sekedar mama dan papa, tapi juga sebagai teacher juga atau sebagai pendidik pengajar yang ada di rumah. Karena itu sangat mempengaruhi pertumbuhan anak-anak. Apalagi ada anak yang nggak tahu pegang gadget komputer atau mungkin handphone, tapi anak TK aja sudah paham. Jadi saya mau ingatkan kepada orang tua, di sini ada 3 orang tua, ada guru dan juga ada murid. Jadi murid ini adalah bergantung kepada guru dan juga kepada orang tua untuk ke depan. Perhatikan anak-anakku. Yang pertama, kita ada di yayasan atau sekolah di Dolos. Yang pertama tujuan kita adalah bicara mengenai didikan. Didikan di sini ada 2. Didik mengenai spiritual dan juga didik mengenai intelektual. Spiritual itu bicara rohani. Siapa yang rajin sekolah minggu angkat tangan di gereja masing-masing? Bagus. Kalau kita hanya rajin ke sekolah tapi gak pernah rajin amin-amin rajin sekolah minggu, nah ini dia pincang. Makanya orang tua, kalaupun mama dan papanya jarang atau malas ke gereja, pastikan anak kita harus rajin ke gereja. Ya ibu-ibu bapak ya, jangan orang tua sudah kerja terus anaknya juga nggak ada waktu untuk pergi ke gereja kita masing-masing. Entah gereja apa, yang penting dia masih pegang Alkitab yang sama. Karena yang menyelamatkan bukan gereja, bukan organisasi, tetapi yang menyelamatkan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Perhatikan, tujuan anak kita, tujuan kita ada di sekolah adalah kita dididik. Ya, didikan ini sangat penting untuk kemajuan pertumbuhan daripada generasi-generasi bangsa. Mereka ada generasi sebagai generasi penerus anak-anak kita, dan saya percaya anak-anak yang ada pada hari ini akan dilepas TK ataupun nanti SD ke SMP. Mereka ini saya dengan optimis, saya yakin sebagaimana mereka punya cita-cita ingin jadi polisi, saya yakin mereka pasti jadi polisi. Ada yang jadi tentara, ada jadi dokter, pengacara, dan lain sebagainya. Semua perhatikan ke depan. Dengar baik-baik. Siapa yang punya cita-cita untuk jadi polisi, angkat tangan. Polisi ya. Ya, paling banyak TK. Yang jadi tentara siapa? Nah, tentara kok cuma sedikit. Mau jadi dokter siapa? Dokter. Terus mau jadi pengacara, sarjana hukum, lawyer siapa? Ini orang Batak paling pintar-pintar, gue bilang pengacara paling kuat, paling berani nih. Ya. Siapa yang mau jadi pilot pesawat? Nah ini agak lumayan banyak nih. Siapa yang mau jadi guru? Guru apa nih? Guru SD, guru TK, atau dosen? Siapa yang mau jadi pendeta? Angkat tangan.